Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita diberikan kelancaran dalam setiap kegiatan kita. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari antar teman sebaya, orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Nah, sebelumnya Ibu Rizka di sini ingin mengingatkan nih anak-anak semua, kita kan di masa pandemi ya, jadi kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah. Nah, ada yang masih ingat apa saja? Nah, yang pertama itu kita harus memakai masker jika keluar dari rumah atau ketika ingin berpergian kemana, harus memakai masker agar terhindar dari virus COVID-19. Nah, selain memakai masker, kita juga harus selalu rajin mencuci tangan. Setelah beraktivitas, kita harus mencuci tangan, dan mencuci tangan menggunakan sabun agar virus, kuman, dan bakteri yang menempel pada tangan kita bisa mati, dan juga harus menggunakan air mengalir agar bisa lepas dari tangan kita ya virusnya atau kumannya. Nah, selain memakai masker, mencuci tangan, ada juga kita harus menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan nih, apalagi di masa Ramadan sekarang ya, kan ada ramai-ramai untuk orang ngabuburit. Nah, anak-anak semua harus memperhatikan jangan sampai kita berkerumun, dan juga harus menjaga jarak dengan orang lain. Selain itu, kita juga harus meminimalisir mobilitas. Artinya anak-anak jangan berpergian dulu, terutama berpergian untuk rekreasi ataupun yang lainnya. Jadi alangkah lebih baiknya anak-anak tidak boleh berpergian dulu ya, atau berwisata. Nah, kita lanjut nih tentang materi yang akan kita bahas dalam video kali ini, yaitu menganalisis perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari antar teman sebaya, orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Pembelajaran PJOK kelas 4 KD 3.8. Di sini ada 3 IPK nih dalam KD ini. Yang pertama, IPK 3.8.1, menganalisis perilaku terpuji antar teman sebaya dalam pergaulan sehari-hari. Dan IPK 3.8.2, menganalisis perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua dalam pergaulan sehari-hari. Dan juga IPK 3.8.3, menganalisis perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kita akan mempelajari tentang IPK 3.8.2 dan juga IPK 3.8.3. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan bisa menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kamu manusia tidak dapat hidup sendirian, dan mengapa demikian? Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia perlu teman atau perlu orang lain dalam kehidupan kesehariannya. Lalu manusia juga diciptakan untuk memiliki akal dan pikiran. Nah, manusia itu istimewa ya anak-anak, karena memiliki akal dan pikiran sehingga mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Oleh karenanya, manusia harus bisa menjadi manusia yang bermoral karena telah diciptakan memiliki akal dan pikiran. Nah, manusia bermoral itu dengan cara menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa demikian? Agar tercipta masyarakat yang harmonis. Oleh karenanya, kita harus menerapkan perilaku terpuji sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya, perilaku terpuji dalam perbuatan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita melakukan perilaku terpuji, itu memiliki manfaat baik bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, ini contohnya. Ada menolong, peduli, jujur, tanggung jawab, disiplin, berbagi, menghargai, dan juga percaya diri. Ini adalah merupakan contoh dari perbuatan terpuji.
Selanjutnya, perilaku terpuji terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan dan juga perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan ini terbagi lagi nih, ada perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan diri sendiri, perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan keluarga, dan juga perilaku terpuji dalam menjaga kesehatan lingkungan. Lalu selanjutnya ada perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, terbagi atas 3 aspek. Yang pertama yaitu perilaku terpuji terhadap teman sebaya. Yang kedua, perilaku terpuji terhadap orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, perilaku terpuji terhadap orang yang lebih muda. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang perilaku terpuji terhadap orang yang lebih tua dan juga terhadap orang yang lebih muda. Perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua. Nah, coba lihat di layar monitor kalian, ada gambar nih contoh perilaku terpuji. Nah, yang pertama, untuk perilaku terpuji terhadap orang yang lebih tua, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Bagaimanapun, orang yang usianya lebih tua memiliki lebih banyak pengalaman dan juga pembelajaran dalam hidupnya. Jadi kita harus menghormati orang tersebut. Nah, orang yang lebih tua itu tidak hanya orang tua kita sendiri, melainkan semua orang yang usianya di atas kita atau lebih tua dari kita. Lalu bertutur kata sopan. Kita sebagai orang yang lebih muda harus bisa bertutur kata sopan terhadap mereka yang usianya lebih tua. Lalu melaksanakan nasihatnya. Jika kita diberikan nasihat dari orang yang lebih tua ataupun orang tua, harus kita dengarkan terlebih dahulu, lalu kita laksanakan apa nasihat dari orang tersebut. Lalu berterima kasih. Jangan lupa anak-anak harus selalu berterima kasih terhadap apa yang telah dilakukan orang yang lebih tua terhadap kita, termasuk orang tua kita. Lalu saling menolong. Jangan lupa anak-anak juga harus bisa menolong atau saling menolong, tidak hanya pada teman sebaya saja, tetapi kepada orang yang lebih tua pun kita harus bisa menolong. Misalkan contoh, ada nenek-nenek yang ingin menyeberang jalan, ia kesusahan, maka anak-anak bisa membantu nenek tersebut untuk menyeberang. Nah, itu merupakan salah satu bukti perilaku terpuji anak-anak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda. Nah, pertama itu kita harus bersikap sabar. Kita yang lebih usianya di atas mereka, kita harus sabar. Misalkan kita sedang bermain dengan adik kita, lalu adik ingin meminjam mainan, otomatis kita harus memberikannya. Kita juga harus sabar atas tingkah laku adik kita yang mungkin menyebalkan. Lalu memberikan kasih sayang. Nah, kita sebagai kakak atau orang yang lebih tua harus memberikan kasih sayang kepada mereka yang lebih muda. Lalu selanjutnya menasehati ketika berbuat salah. Ketika adik kita atau siapapun yang lebih muda dari kita melakukan kesalahan, kita menasehatinya. Tetapi ketika memberikan nasihat, kita juga tidak boleh memberikan labeling atau judge bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan mengucilkan mereka. Itu tidak boleh ya. Kita boleh memberikan nasihat, memberikan saran yang sekiranya bisa diterima dan diterapkan dalam kehidupannya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia lakukan. Lalu menghindari pertengkaran. Nah, sebagai kakak atau sebagai orang yang lebih tua, kita harus menghindari pertengkaran. Misalkan kita sedang bermain bersama adik atau orang yang lebih muda dari kita. Nah, ketika mereka menginginkan sesuatu yang kita punya, maka kita coba untuk memberikannya atau meminjamkannya. Kita jangan egois atau ingin menang sendiri. Kita juga harus bisa berbagi dengan mereka. Nah, ini coba lihat ada gambar menjenguk orang sakit. Ini merupakan salah satu perilaku terpuji, bentuk dari memberikan kasih sayang terhadap orang yang lebih muda. Kesimpulan dari video kali ini yaitu perilaku terpuji harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada teman sebaya,
orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda, baik di saat kita sedang berolahraga maupun bermain ataupun dalam kehidupan keseharian kita. Nah, jadi anak-anak di rumah, setelah menonton video ini, Ibu harap bisa menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, jangan lupa belajar menjaga kesehatan dan juga olahraga. Sekian video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.